saya ingin menyampaikan tentang iman dan pemulihan atau faith and healing. Siapa yang suka bicara? Biasanya anak-anak muda, aduh aku butuh healing nih. Dikit-dikit hilang, healing. Lama-lama jadi domba yang healing. Domba yang hilang ya itu ya. Nah, healing yang saya maksud di sini adalah bukan seperti apa yang seringkali dibicarakan di Gen Z ya, di kalangan anak-anak muda, anak-anak remaja. Tapi ini adalah healing seperti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Saya sebelum mulai lebih lanjut, saya ingin bikin kuis dulu buat saudara. Ya, saudara jawab dalam hati saja. Ada sekitar 119 pertanyaan yang mau saya tanyakan kepada saudara. Sudah siap? 3 aja. Yang pertama, pertanyaannya begini. Apakah saudara merencanakan dengan sangat detail segala sesuatu dalam hidup saudara? Apakah saudara membuat perencanaan yang sangat detail untuk segala sesuatu dalam hidup saudara? Nah, saudara jawab dalam hati ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah saudara seringkali merasa sangat kecewa atau kecewa yang berlebihan pada saat apa yang sudah saudara rencanakan itu tidak terjadi sesuai dengan kenyataan? Oke? Sudah bisa menjawab? Atau butuh berapa menit atau berapa jam untuk menjawab ini? Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah saudara merasa kesulitan untuk mengucap syukur setiap hari? Terjadi atau tidak rencana saudara, apakah saudara merasa kesulitan untuk mengucap syukur setiap hari? Nah, kenapa saya menanyakan pertanyaan seperti ini? Karena ada sebuah data yang menunjukkan, jadi ini sebuah survei yang dilakukan bagi mahasiswa di salah satu kota. Ternyata dari sekian responden ditemukan bahwa 30% dari mereka itu mengalami anxiety atau kecemasan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan, dan bahkan trauma di dalam kehidupan mereka. Dan bahkan kecemasannya itu, kekhawatiran atau traumanya itu sudah sampai di tahap yang paling kritis. Sehingga ada beberapa di antara mereka yang mencoba atau sudah pernah mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Dan kemudian para ahli berkumpul untuk mencari akar masalah dari hasil survei tersebut. Dan kemudian dianalisis, diketemukan sebuah kesimpulan bahwa kenapa mereka bisa sampai mengalami trauma dan anxiety yang begitu parah, begitu kritis. Karena pada dasarnya sepanjang hidup mereka, mereka selalu didorong untuk mencapai keberhasilan. Mereka didorong untuk selalu menampilkan performa yang terbaik dalam studinya, dalam kehidupan pribadinya, dalam kehidupan sosialnya. Mereka dituntut sedemikian luar biasa, baik melalui pendidikan yang mereka jalani, ataupun melalui orang tua, melalui teman atau pemimpin mereka, untuk mereka harus menampilkan diri yang terbaik, melakukan yang terbaik, dan mencapai hasil yang terbaik. Singkat cerita, mereka dituntut untuk memberikan atau menunjukkan prestasi yang terbaik. Menurut saudara salah tidak? Setiap dari kita, bukankah kita ingin berprestasi? Betul? Dan kalau kita adalah seorang teman yang baik, seorang pemimpin yang baik, atau orang tua yang baik, tentu kita akan mendorong orang-orang yang kita pimpin atau anak kita untuk bisa mengeluarkan yang terbaik dari dirinya dan kemudian menghasilkan prestasi yang terbaik. Tapi sekaligus itu jadi bumerang ternyata. Jadi tidak ada salahnya, jadi ini menurut pendapat para ahli, tidak ada salahnya untuk mendorong mereka
untuk berprestasi atau mencapai yang terbaik di dalam hidupnya. Tetapi yang jadi persoalan ketika tidak diimbangi oleh pelajaran bagaimana mereka menangani kegagalan. Itu yang jadi sumber persoalannya. Dan jangan-jangan kekristenan atau gereja atas nama excellent, atas nama keunggulan, kita mendorong orang-orang untuk mencapai prestasi terbaik, tapi kita lupa mengajarkan bagaimana caranya menangani kegagalan. Karena perjalanan untuk mencapai keberhasilan itu bukan sebuah proses yang instan yang terjadi dalam satu malam. Itu memerlukan sebuah proses. Nah, di dalam prosesnya itu ketika tidak diimbangi dengan bagaimana cara atau respon untuk menangani kegagalan, itu yang menjadi sumber persoalan. Kenapa mereka terjerat di dalam trauma. Nah, kenapa kita sore-sore membicarakan tentang trauma, tentang healing? Karena ada sebuah nasihat yang kelihatan begitu baik untuk memberikan semangat, tapi sebetulnya bagian dari kebodohan. Misalnya, perkataan-perkataan negatif seperti ini. Loh, kamu kan orang percaya, kamu kan sudah terima Tuhan. Masa gitu aja bisa trauma? Pernah mendengar nasihat seperti ini? Kamu harus kuat. Kamu harus bisa. Karena kamu orang percaya. Atau kemudian sebuah penghakiman seperti ini. Menurut saya kamu bisa ngalamin seperti ini karena rasanya kamu kurang berdoa dan berusaha. Nah, yang lebih keren lagi seperti ini saudara. Seharusnya untuk seseorang di level kamu, pemimpin, berpengalaman, trauma seharusnya tidak dapat mengintimidasi kamu. Kamu seharusnya bisa melawannya. Tahukah saudara nasihat yang paling mudah dan paling murah di dunia ini dimulai dari kata apa? Harusnya atau seharusnya. Coba lihat di sosial media. Kalau lagi komplain, harusnya pemimpin kan begitu. Seharusnya, kalau seharusnya saudara, nggak perlu hikmat, semua orang bisa ngomong. Karena itu nasihat yang paling mudah dan paling murah. Betul apa tidak? Dan itu penghakiman yang paling mudah untuk disampaikan. Terus dibales sama yang dikasih tahu begini, coba kamu yang ngalamin. Ya kan? Kadang-kadang pendeta juga suka gitu. Betul nggak? Kalau di sini enggak lah. Di sini enggak. Tapi itu tadi. Hanya bermodalkan bahwa kamu itu orang percaya, seharusnya kamu tidak mengalami kekhawatiran seperti ini. Apa itu? Jadi ini sebuah saran yang terlihat baik, terlihat memberikan kekuatan, tapi sebetulnya tampak berusaha mengeluarkan Tuhan dari pergumulan trauma yang dialami. Betul apa tidak? Dari semua nasihat itu yang dimulai dengan seharusnya atau harusnya tadi, Tuhan ada di mana? Enggak ada loh. Enggak masuk di dalam nasihat itu. Semuanya adalah begini, kamu seharusnya bisa. Loh, Tuhan ada di mana? Terus bilang gini, trauma seperti itu sih udah parah. Satu-satunya cara, kamu harus berobat. Oh, pilihannya cuma dua, bertobat atau berobat gitu katanya. Jangan-jangan kita pernah memberikan nasihat seperti itu kepada seseorang yang sedang mengalami kecemasan berlebihan. Atau seseorang sedang mengalami trauma. Atau sebaliknya, kita nggak peduli. Kita tidak pernah memberikan nasihat apapun kepada mereka. Nah, kita perlu tahu terlebih dahulu apa definisi trauma. Dari beberapa definisi yang saya pelajari, ini terlihat cukup mudah untuk dipahami. Trauma adalah konsekuensi terhadap sebuah kejadian yang membawa tekanan besar. Seperti situasi hidup atau mati. Atau kehilangan yang membawa dampak buruk yang berkelanjutan
Jadi bukan hanya dampak buruk, tapi dampak buruk yang berkelanjutan terhadap fungsi mental, fisik, sosial, kesehatan emosional, dan atau kesehatan rohani seseorang. Contohnya kejadian seperti apa? Pernah mengalami kecelakaan, hampir meninggal, sakit, rasa kehilangan, ditinggalkan orang yang dikasihi, kematian, keguguran, pengkhianatan, putus hubungan. Dulu ada teman saya, waktu masih belum menikah ya, dulu. Dia pertama kalinya pada waktu putus sama pasangannya, ini belum menikah ya, maksudnya waktu pacaran ya. Terus kita rayakan. Sudah pasti bingung, kok putus dirayakan? Karena itu pertama kalinya dia putus setelah jadian. Biasanya putus sebelum jadian, saudara. Coba bayangkan. Ini serius banget ya sore hari ini ya. Putus hubungan, perceraian, pelecehan, kegagalan, kekecewaan, dipecat, menjadi korban tindakan kriminal, keadaan yang menghimpit, membuat rasa tidak berdaya, dan lain sebagainya. Dan gejala trauma bisa muncul dari segi fisik, dari segi kognitif atau mental, emosional, dan perilaku. Jadi gejala trauma itu bisa muncul dalam bukan hanya segi fisik, tapi juga segi mental, emosional, dan perilaku. Contohnya, kalau muncul dari segi mental apa? Atau fisik terlebih dahulu. Misalnya mengalami rasa sakit di dada. Padahal sebetulnya nggak ada sakit jantung, nggak ada sakit asma gitu ya. Tapi dadanya sakit, dadanya juga mengalami sesak nafas misalnya. Terus muntah, pusing, sakit kepala, dan lain-lain. Saya punya sepupu waktu dulu masih sekolah, waktu SMP, setiap pelajaran biologi dia muntah, saudara. Karena dia trauma sama biologi. Saya nggak ngerti, saya lupa alasannya kenapa. Tapi itu adalah fakta. Lalu kalau dari segi mental, mudah untuk mimpi buruk, sulit fokus dan konsentrasi. Lah kita kan nggak bisa bilang gini, sebagai orang percaya kok mimpi buruk. Loh itu terjadi kok. Mimpi buruk, sulit fokus dan konsentrasi, gampang lupa dan lain-lain. Ada yang gampang lupa? Kalau gampang lupa itu kemungkinannya cuma dua sih. Antara mengalami trauma dari sisi mental atau memang ya itulah tambah ubanan ya. Tapi katanya kalau tambah uban itu tambah berhikmat. Cuma gampang lupa, jadi gimana dong? Kalau dari sisi emosional yang muncul adalah rasa cemas, rasa bersalah, sedih yang berlebihan, mudah untuk merasa gagal, merasa kewalahan, panik, depresi, cepat marah, frustrasi, dan lain sebagainya. Nah bagaimana dengan perilaku? Perilakunya marah berlebihan. Nah kalau ada yang suka marah berlebihan, coba jangan-jangan ada trauma yang perlu untuk kemudian mengalami pemulihan. Kalau saya marah berlebihan kalau telat makan, saudara. Makanya kalau kita sering bilang gini, jadilah teladan gitu ya. Nah teladan itu contoh ya saudara, bukan telat makan edan. Kalau ini telat makan edan. Nggak lucu ya? Cepat emosi, nafsu makan bertambah atau sebaliknya berkurang drastis. Lalu penggunaan alkohol yang berlebihan, penyalahgunaan narkoba, narkoba itu narkotik dan cilukba, lalu disfungsi seksual, tidak bisa istirahat dan lain-lain. Jadi banyak banget persoalannya atau gejalanya. Nah, ditinjau dari aspek waktu yang bertahan lama, karena tadi dikatakan kan ini bukan terjadi satu kali atau semalam saja, tapi berkelanjutan. Ditinjau dari aspek waktu yang bertahan lama, berarti trauma itu bersifat mengikat atau menjerat. Dan ikatan atau jerat tersebut yang membuat fungsi individu yang mengalaminya menjadi tidak maksimal. Sudah pernah melihat sebuah ilustrasi di mana seekor kuda terikat di sebuah kursi plastik, saudara. Menurut saudara, mudah nggak dia melepaskan diri dan lari dan kemudian kursi plastiknya bubar gitu? Mudah kan? Tapi kuda itu diam aja di situ. Dia kehilangan, potensinya ada, tapi mindsetnya, pikirannya, sulit untuk memahami bahwa atau menyadari bahwa dia punya potensi. Dia punya kekuatan.
Karena apa? Karena terjerat oleh trauma, karena mentalnya terluka. Nah, setiap manusia, ini faktanya saudara, setiap manusia memiliki trauma. Kadarnya sih beda-beda. Tapi setiap manusia memiliki trauma karena tumbuh besar dalam lingkungan yang tidak sempurna. Yang seringkali dibilang fallen world. Dunia ini sudah jatuh. Dunia ini korup. Sehingga setiap dari kita tumbuh dalam lingkungan yang tidak sempurna. Karena itu trauma tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tapi perlu dibawa kepada Tuhan. Untuk kemudian ditangani dengan baik. Dan pada saat trauma atau kecemasan yang berlebihan, anxiety, itu dibawa kepada Tuhan. Bukan tadi ya, harusnya kamu bisa. Tapi dibawa kepada Tuhan. Maka ini akan menjadi perjalanan rohani bersama dengan Tuhan. Jadi poinnya apa sih? Jangan mengabaikan perasaan kecemasan yang berlebihan, kekhawatiran, trauma, anxiety, gara-gara cuman saudara gengsi. Oh, saya kan orang percaya. Masa saya masih mengalami seperti ini? Tahukah saudara berapa banyak pendeta yang jatuh karena traumanya atau anxiety-nya tidak ditangani? Jadi itu bisa terjadi pada siapa saja. Nah, kenapa kita perlu serahkan kepada Tuhan? Karena ada harapan dan masa depan yang lebih baik bagi kita yang melalui atau yang mau melalui proses penyembuhan jiwa bersama dengan Tuhan. Nah, mari kita lihat apa kata Alkitab mengenai trauma dan cara menanganinya. Sudah siap? Saya akan baca dengan cepat, nanti saudara, karena waktu kita nggak banyak, nanti saudara baca sendiri pelan-pelan di rumah ya. Dari 1 Raja-Raja 19, mulai ayat yang pertama terlebih dahulu. Dikatakan demikian, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel, ini Isabel ya, bukan Isabel gitu ya. Segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu. Nah, ini dikatakan para Allah, tentu saudara tahu ya yang dimaksud bukan Allah yang kita sembah ya. Ini dewa-dewa ya, Allah-Allah bangsa itu. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ayat 3, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jadi Elia ini sebelumnya melakukan misi Tuhan loh. Dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia membunuh Baal-Baal atau dewa-dewa itu. Tapi kemudian ketika dia dikejar-kejar, dia merasa gini, loh saya melakukan ini kok malah saya dikejar-kejar, kok saya sekarang yang ada di dalam ketakutan, kekhawatiran, sampai akhirnya dia merasa putus asa, dia berkata, cukuplah itu, sekarang itu ambil saja nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Jadi kalau lagi khawatir saudara, kecemasan berlebihan, saudara boleh cemas tapi jangan lupa makan. Bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Wah, saya nggak tahu kenapa di sini roti bakar ya. Jadi kalau lagi khawatir, coba saudara sediakan roti bakar. Dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Kira-kira setelah makan roti bakar dan minum air kendi itu kan segar gitu ya, dingin gitu, maknyus gitu ya. Kira-kira traumanya hilang nggak saudara? Enggak. Tapi setidaknya dia bisa apa? Dia bisa berbaring, dia bisa tidur. Ayat 7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Baru makan, tidur, disuruh makan lagi saudara. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Nah yang ini saya nggak tahu menunya apa karena nggak ditulis ya.
Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah yakni gunung Horeb. Ini seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa trauma yang dibawa kepada Tuhan akan menjadi perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan. Ini seperti yang terjadi pada Elia. Awalnya kita melihat Elia mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Dia takut dibunuh. Nah karena takut dibunuh malah dia minta, ya udah Tuhan, bunuh aku aja. Kita dapat melihat bahwa awalnya Elia mengalami ketakutan yang luar biasa, padahal ia melakukan yang benar di mata Tuhan. Ia membunuh nabi-nabi Baal yang selayaknya tidak disembah oleh umat Israel. Dia melakukan yang benar loh, melakukan yang disuruh Tuhan loh. Masih bisa trauma juga. Nah saudara kira-kira yang melayani ya, saudara melakukan yang benar enggak sih? Seperti yang diperintahkan Tuhan? Jangan berpikir sudah melakukan yang benar di mata Tuhan, saudara kemudian tidak bisa atau kebal dengan trauma. Elia mengalami tekanan yang begitu besar dan membuatnya merasa dalam keadaan yang tidak berdaya. Ayat 9 dan 10. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Nah, sesudah makan, sudah berbaring, sudah istirahat, kuat untuk perjalanan 40 hari, sudah lebih tenang, maka dia bisa terbuka, curhat kepada Tuhan. Nah, ada beberapa alasan yang membuat Elia merasa begitu lumpuh secara mental. Dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1-4, kita bisa menemukan bahwa dia merasa gagal. Ia berharap seluruh Israel akan bertobat, termasuk Isabel tadi. Tapi justru ia yang harus lari menyelamatkan nyawa karena dikejar-kejar. Yang kedua, ia merasa kesepian. 1 Raja-Raja 19 ayat 10. Ia merasa sendirian dalam pergumulannya, padahal ia berjuang demi kebenaran Allah. Yang ketiga, ia merasa lelah secara fisik. 1 Raja-Raja 19 ayat 3-4. Ia merasa begitu lelah setelah melakukan perjalanan yang begitu panjang dan berat. Nah, sudah dapat melihat bahwa gejala trauma yang saya sebutkan tadi di atas, yang banyak tadi, itu juga gejala yang menjerat Elia. Elia tertekan secara fisik, tertekan secara emosional, mental, dan pada akhirnya berpengaruh besar pada perilakunya. Nah, menariknya saudara, pada saat kekhawatiran yang berlebihan itu, trauma itu diserahkan kepada Tuhan, saat seolah Elia melihat tidak ada harapan, Tuhan tetap memperhatikan dia dan bahkan mengirimkan seorang malaikat untuk menyentuh dia. Apa yang Tuhan lakukan? Yang pertama, ia membiarkan Elia tidur. Yang kedua, ia memberi makanan. Dan yang ketiga, ia mengunjungi Elia dengan pernyataan tentang kuasa dan kehadirannya. Jadi setelah Elia tidur, setelah Elia makan, Tuhan hadir menunjukkan dirinya supaya Elia ingat, siapa yang berkuasa atas segala trauma dan ketakutan di dalam hidupmu? Aku Tuhan yang maha besar. Kenapa kamu mengalami ketakutan seperti itu? Ayat 11, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Jadi saudara, Tuhan merespon semua ketakutan, kekhawatiran, tekanan, perasaan gagal yang dialami oleh Elia. Tuhan merespon di waktu yang tepat dan dengan caranya Tuhan. Nah, bagaimana dengan saudara? Jika Tuhan, bagi orang percaya, jika saudara adalah orang percaya, percayakah saudara bahwa Roh Kudus tinggal tetap di dalam hidup saudara? Roh Kudus bukan roh yang ngambekan. Wah, hari ini orang percaya sudah melayani, dikit-dikit butuh healing, dikit-dikit butuh healing, cabut ah. Roh Kudus bukan seperti itu. Dia tinggal tetap di dalam hidup saudara dan saya kalau saudara adalah orang percaya. Dan dia yang memperhatikan setiap pergumulan kita. Kenapa kita mencoba menanganinya sendiri? Kenapa tidak kita serahkan kepada Tuhan? Caranya tadi sudah dijelaskan. Jangan lupa makan, jangan lupa tidur, curhat sama Tuhan.
Ya, dan kalau saudara perlu untuk dibantu ahli, ya jangan gengsi. Kasih tahu bahwa saudara perlu dibantu. Trauma atau kecemasan yang berlebihan itu bukan sesuatu yang memalukan. Justru kalau kita kemudian tidak terbuka kepada orang yang bisa kita percaya, maka itu akan membuat kita jadi sulit untuk kemudian mengalami pemulihan. Nah, di gereja ini ada komsel, saudara. Kalau sudah datang ke gereja ini sudah berulang kali tapi saudara belum join di komsel, saya menyarankan saudara join di komsel. Supaya saudara bisa saling menjaga hidup satu sama lain. Dan saudara nggak merasa takut dihakimi. Dikit-dikit orang ngomong cerita lagi curhat, seharusnya. Itu tidak terjadi seharusnya di dalam komsel. Jadi kondisi hati kita sangat mempengaruhi kondisi jasmani kita. Karena itu penting bagi kita untuk kemudian, seperti apa yang dikatakan Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita ini adalah sumber kehidupan. Kalau kita nggak jaga hati kita penuh dengan trauma, hati kita penuh dengan tekanan, hati kita penuh dengan kekhawatiran, maka itu bisa menjerat potensi yang ada dalam kehidupan kita. Nah, mari kita bersama-sama mengingat bahwa kita ini diciptakan dengan nafas Allah. Betul, saudara? Pada waktu manusia pertama diciptakan. Ya, ini rambutnya enaknya gimana? Poninya kayak ini aja ya. Korean style gitu ya. Pada waktu manusia diciptakan, dia hanya menjadi seonggok sosok manusia, belum menjadi manusia yang hidup. Sampai kemudian nafas kasih Tuhan dihembuskan dalam hidung manusia. Dan kemudian ada Spirit of God yang ada di dalam kehidupan manusia. Makanya dikatakan imago Dei, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Karena di dalam diri manusia ada potensi, ada sifat-sifat Allah, karakter Allah yang diinstal di dalam diri manusia. Disitulah kemudian manusia menjadi manusia yang hidup. Dan manusia yang hidup bisa melihat masa depan. Tetapi ketika ada trauma yang menghalangi dirinya, maka dia sulit untuk melihat masa depan dan bahkan sulit untuk melihat dirinya. Dan pada akhirnya dia terjebak di dalam jebakan iblis yang namanya performance trap. Jebakan performa. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan ini, tetapi performance trap adalah tentang bagaimana kemudian kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, berusaha berprestasi dengan cara kita sendiri, mencapai tujuan dengan cara kita sendiri, dan kemudian berusaha tanpa sadar mengeluarkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan itu yang menyebabkan kemudian seperti tadi, sebuah data, bahwa ketika kita mendorong diri kita atau mendorong orang lain untuk mencapai keberhasilan, tapi tidak pernah diajarkan bagaimana menangani kegagalan, maka trauma akan terus menjerat kehidupannya. Dan karena itu, trauma perlu diserahkan kepada Tuhan. Dan itu yang disebut dengan inner healing. Healing yang sesungguhnya. Bukan dikit-dikit, aduh burn out nih, healing. Dikit-dikit healing. Karena lama-lama saudara bisa jadi domba yang healing. Atau domba yang hilang. Sudah belajar sesuatu sore hari ini? Apapun kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dalam hidup saudara. Tahukah saudara? Ada fakta yang tidak pernah berubah. Yesus berkata, segala sesuatu telah kuletakkan, telah kukalahkan di bawah kakiku. Tidak ada lagi yang sanggup mengalahkan kuasaku. Saat saudara menjalani kehidupan saudara, menyerahkan diri saudara sepenuhnya kepada Tuhan, saudara tidak akan bebas dari trauma, tidak akan bebas dari kecemasan yang berlebihan. Tetapi dalam setiap kecemasan, kekhawatiran, dan trauma itu, saudara tetap bisa makan, tetap bisa minum, tetap bisa tidur, karena Tuhan menyertai saudara dan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Bapa, kalau kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu hari ini.
Kami tahu bahwa pemulihan yang sesungguhnya datang dari Engkau. Karena itu Bapa, hari ini kami menyadari bahwa sebagai orang percaya, sebagai anak-anak-Mu, Engkau tidak pernah menjanjikan bahwa kehidupan kami menjadi kehidupan tanpa tantangan, tanpa rintangan, tanpa kecemasan, tanpa kekhawatiran. Tetapi apa yang Engkau janjikan adalah dalam setiap musim apapun kehidupan kami, dalam setiap apapun keadaan kami, Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami jatuh tergeletak. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Dan jika ada di antara kami yang hari ini mengalami kecemasan, mengalami trauma, kami mau menyerahkan itu semua kepada Tuhan. Kami mau terbuka kepada Engkau. Dan kami mau terbuka pada orang-orang yang kami percaya. Supaya itu melalui itu semua, kami bisa merasakan bahwa trauma ketika diserahkan kepada Tuhan menjadi sebuah perjalanan rohani yang menakjubkan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, diberkati setiap jemaat yang ada di tempat ini. Supaya hikmat, kepandaian, dan pengertian yang ilahi menolong setiap langkah-langkah hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan mari semua yang percaya bersama-sama berkata, Amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.